Shalom adik-adik Kids Impact. Sejak kecil sudah kuat. Bertemu kembali dengan Kak Arum di sini di ibadah online Kids Impact. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Wah, pastinya luar biasa ya dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yang sudah siap, ketik siap di live chat atau kasih emoticon live di live chat juga boleh. Wah, luar biasa adik-adik semua. Selalu apa adik-adik? Semangat, selalu antusias beribadah di Kids Impact. Oke, beri kemuliaan bagi nama Tuhan adik-adik. Adik-adik juga persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar pesan Tuhan buat kita ya. Mari kita berdoa dulu adik-adik. Yuk, kita siapkan hati, lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh Tuhan sekali lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, semua setiap firman yang kami dengar Tuhan dapat berakar dan bertumbuh kuat Tuhan di hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak minta ya adik-adik untuk siapkan Alkitabnya, alat tulis, juga buku kalian untuk mencatat poin-poin firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi teladan. Adik-adik bisa catat tema firman hari ini yaitu menjadi apa? Menjadi teladan. Nah, adik-adik tahu tidak apa artinya teladan? Yuk boleh ketik di kolom live chatnya ya, jawabannya apa? Apa itu teladan? Nah, teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Misalnya perkataan yang baik, perbuatan, sifat, dan sebagainya yang baik, yang patut kita contoh. Dan arti lainnya dari teladan adalah apa adik-adik? Contoh yang baik. Nah, misalnya adik-adik apa ya? Ketetunan menjadi teladan bagi teman-teman sehingga kita terpilih sebagai pelajar teladan. Nah, itu contohnya adik-adik ya. Oke, kemudian teladan akan selalu mendatangkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan adik-adik. Teladan kita dalam hal beribadah, berdoa, membaca firman, Tuhan juga akan mendatangkan berkat tersendiri. Firman Tuhan juga akan mendatangkan berkat tersendiri bagi adik-adik. Contohnya, keteladanan yang adik-adik lakukan akan mendatangkan kesuksesan. Nah, kemudian kita lihat adik-adik contohnya. Tuhan Yesus juga memberikan teladan yang sangat luar biasa dan sampai saat ini keteladanan Tuhan Yesus selalu menjadi contoh dalam kehidupan adik-adik dan kakak juga. Nah, di sini kita akan belajar adik-adik dari salah seorang nabi, yaitu Nabi Amos ya, yang memberikan teladan yang sangat baik. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dari keteladanan Nabi Amos. Kisah Nabi Amos bisa adik-adik baca dalam kitab Amos di Alkitab. Adik-adik kita kenalan dulu ya sama Nabi Amos. Dalam kitab Amos 1, ayatnya yang pertama tertulis, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Nah, dari ayat tadi kita bisa tahu bahwa Amos adalah seorang peternak domba yang tinggal di daerah bernama Tekoa. Amos hidup pada masa Raja Uzia dan Raja Yerobeam. Adik-adik, supaya kita lebih kenal lagi sama Nabi Amos, kakak juga mau mengajak adik-adik semua untuk menyaksikan video berikut ini. Yuk kita simak bersama-sama. Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa di Yehuda, tetapi ia bernubuat tentang kerajaan Israel Utara. Amos melayani pada masa Raja Yerobeam II di Israel. Amos memberitakan tentang penghukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa tetangga Israel, yaitu Damsyik, Gaza, Tirus, Edom,
Bani Amon, dan Moab. Karena kejahatan dan kekejaman mereka demi menguasai musuhnya. Allah juga akan menghukum bangsa Yehuda karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Bangsa Israel sendiri juga akan menerima hukuman karena mereka menindas orang miskin dan lemah, melanggar kekudusan hidup, tidak menghormati peribadatan kepada Allah, menyembah berhala, dan menolak pelayanan nabi-nabi. Sekalipun bangsa Israel beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, hati mereka tidak sungguh-sungguh dan mereka tidak hidup dalam keadilan dan kebenaran. Allah akan membangkitkan suatu bangsa yang melawan Israel, sehingga kerajaan Israel akan runtuh sebagai akibat segala kejahatan mereka. Meskipun begitu, Amos tetap mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat dan mencari Tuhan. Karena perkataannya yang keras, Amos diusir oleh Amazia, imam di Betel. Amazia menyuruh Amos pulang saja ke tempat asalnya di Yehuda dan jangan lagi memberitakan hal yang buruk tentang Israel. Amos menjawab, ia tetap akan memberitakan firman Tuhan karena itu adalah perintah Tuhan. Amos menyatakan sikap Allah yang tegas terhadap kejahatan, tetapi di sisi lain Allah juga tetap mengasihi dan akan memulihkan umatnya. Amos menyampaikan penglihatannya yang berisi hukuman Allah kepada Israel, yaitu serangan belalang dan api yang panas yang akan membuat negeri itu kelaparan. Kedua hukuman itu sempat ditunda karena doa syafaat Amos. Tetapi Amos mendapat penglihatan lagi, yaitu tali sipat yang berfungsi untuk menguji apakah sebuah bangunan lurus atau tidak. Allah menilai bahwa Israel sudah tidak lurus lagi dan layak untuk dihukum. Penglihatan berikutnya yaitu bakul yang berisi buah-buahan musim kemarau yang dikatakan sudah matang dan akhirnya sudah kelihatan. Artinya, Tuhan sudah memutuskan untuk tidak memaafkan bangsa Israel. Allah akan membuat matahari menjadi gelap dan membuat bangsa itu meratap dalam penderitaan. Mereka akan mengalami kelaparan akan firman, sebab Allah tidak akan menurunkan firman-Nya lagi pada mereka. Amos juga melihat Tuhan berdiri dekat mezbah, tempat bangsa Israel melakukan penyembahan yang tidak benar. Tuhan memerintahkan tempat itu untuk diruntuhkan. Arti penglihatan itu, Tuhan akan membinasakan Israel dengan hukuman yang dahsyat. Meskipun semua hukuman yang dahsyat itu akan terjadi, tetap ada pengharapan karena Allah tetap mengasihi dan berjanji akan memulihkan umatnya. Akan tiba saatnya bahwa Pondok Daud akan dibangun kembali. Melalui kerajaan Israel yang baru ini, semua bangsa akan tergabung sebagai kepunyaan Allah. Kerajaan Israel akan dibangun kembali dan kebun-kebunnya akan kembali ditanami. Mereka akan hidup dalam berkat Allah yang melimpah. Nah, itu tadi videonya adik-adik. Jadi, pada zaman Nabi Amos, penduduk kerajaan Yehuda, kerajaan Israel dan sekitarnya melakukan banyak kejahatan. Apa saja itu adik-adik? Pertama, mereka menindas orang miskin dan lemah. Yang kedua, mereka menolak hukumnya Tuhan. Yang ketiga, mereka menyembah berhala dan menolak pelayanan nabi-nabi. Dan masih banyak lagi kekejaman yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Allah mengutus Amos untuk memperingatkan mereka. Wah, sungguh tugas yang berat ya adik-adik. Amos harus menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang di sana. Allah menyuruh Amos untuk menegur dan memberitahu mereka hukuman yang akan mereka terima sebagai akibat dari kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Meskipun tugasnya berat, Amos tetap taat kepada Allah dan tetap menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang di dalam orang-orang. Dalam kitab Amos 1 dan 2, Nabi Amos menegur orang-orang di Damsyik, Gaza, Tirus, Edom, Bani Amon, dan Moab. Nabi Amos juga menyampaikan pesan Allah mengenai hukuman yang akan mereka terima. Selanjutnya, Amos juga menyampaikan pesan Allah untuk bangsa Yehuda dan Israel. Dalam Amos 2 ayatnya yang keempat dan kelima tertulis, hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4,
Aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Wah, tegas sekali teguran Allah yang disampaikan melalui Nabi Amos ya kepada bangsa Yehuda. Sedangkan mengenai kerajaan Israel tertulis seperti ini adik-adik. Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur-anggur orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Masih banyak lagi pesan Allah yang Amos sampaikan kepada orang-orang. Amos terus taat dalam memberitakan firman Allah, meskipun banyak orang menjadi tidak suka kepada Amos. Amos bahkan pernah sampai diusir loh adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penerapannya adik-adik. Adik-adik bisa catat ya apa saja yang bisa kita teladani dari cerita Nabi Amos. Yang pertama adalah kita harus siap dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar adik-adik. Nah, Allah memilih Amos. Ia adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Allah memilih Amos untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada penduduk Yehuda, Israel, dan sekitarnya. Tentu saja tugas Amos yang diberikan oleh Tuhan, Allah bukanlah tugas yang mudah adik-adik, tapi tugas yang berat. Mengapa? Karena pesan Allah yang harus Amos sampaikan bukanlah pesan yang menggembirakan, melainkan pesan yang berisi peringatan dan hukuman yang akan Allah beri. Peringatan dan hukuman ini Allah berikan karena mereka melakukan banyak kejahatan termasuk menyembah berhala. Tugas Amos bertujuan mengingatkan bangsa Israel agar kembali kepada Tuhan dan kembali menyembah Tuhan. Adik-adik pun dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar seperti Amos. Meskipun adik-adik masih anak-anak, Tuhan senang bisa memakai adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan dan melakukan perkara besar. Jadi, ayo kita teladani sikap Amos yang taat kepada Tuhan dan siap untuk melakukan pekerjaan besar. Nah, masuk ke poin yang kedua adik-adik. Poinnya adalah tugas apapun yang diberikan kepada kita, pasti Tuhan Yesus akan memampukan kita. Tuhan telah memilih Amos untuk melakukan pekerjaan besar, yaitu menyampaikan pesan atau perkataan Tuhan. Tugas Amos cukup berat karena ia harus menegur raja-raja, para pemimpin, dan banyak orang. Tugas ini membutuhkan keberanian. Saat Amos taat menjalankan tugas pekerjaan yang dari Tuhan, maka Tuhan pula yang memberi kemampuan dan keberanian kepada Amos. Begitu pula dengan adik-adik, tugas apapun yang diberikan kepada adik-adik, pasti Tuhan akan memampukan adik-adik untuk melakukannya. Misalnya nih adik-adik, saat adik-adik diberi tugas, baik itu di sekolah ataupun di rumah, atau mungkin adik-adik dapat tugas di gereja, awali tugas adik-adik dengan berdoa. Mintalah sama Tuhan untuk memberikan adik-adik kemampuan melakukan tugas. Tuhan Yesus pasti sanggup adik-adik untuk menolong dan memampukan adik-adik semua untuk melakukan setiap tugasnya. Saat adik-adik mengandalkan Tuhan, pasti adik-adik akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga adik-adik ya. Apa itu? Poin yang ketiga adalah jadilah teladan bagi semua orang. Ya, dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, Amos memberikan teladan yang baik bagi kita, yaitu untuk taat kepada perintah Tuhan. Amos juga mengajarkan kita untuk peduli pada orang-orang di sekitar kita. Amos bahkan berani menegur orang-orang yang melakukan kejahatan adik-adik. Semua demi apa? Demi kebaikan mereka sendiri. Nah,
Tuhan Yesus juga memberi teladan bagi kita. Tuhan Yesus selalu penuh kasih. Ya, dimanapun Tuhan Yesus berada, Tuhan Yesus selalu mengajari untuk melakukan kebaikan. Tuhan Yesus juga suka menolong orang-orang yang membutuhkan dengan melakukan berbagai kebaikan. Ya, Tuhan Yesus juga bahkan suka menolong orang-orang yang membutuhkan dengan melakukan berbagai mujizat, adik-adik. Tidak heran, banyak orang kagum dan sayang kepada Tuhan Yesus. Next, kita lihat ya, adik-adik pun harus seperti itu. Jadilah teladan atau contoh bagi orang-orang sekitar adik-adik. Caranya dengan suka menolong orang-orang yang membutuhkan, jadilah teladan, jadilah terang, dan jadilah berkat dimanapun adik-adik berada. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa. Adik-adik tirukan doa kakak ya. Tangannya. Ya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh Tuhan belajar tentang keteladanan Amos yang tetap teguh dan setia Tuhan memberitakan firman Tuhan. Tuhan, kami mau juga menjadi teladan bagi sesama kami memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan Yesus akan terus menyertai kita semua. Dan terus Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang yuk kita buka Alkitabnya adik-adik. Kita buka ayat emas minggu ini. Ayat emas minggu ini ada di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada adik-adik bahwa Tuhan memilih siapa saja untuk melakukan perkara besar, termasuk adik-adik. Jadi jangan berkecil hati adik-adik, miliki hati yang tulus dan melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus pasti sanggup adik-adik untuk melakukan perkara yang besar untuk adik-adik dan memampukan setiap adik-adik untuk menjadi saksi Tuhan Yesus dalam memberitakan firman Tuhan. Sampai jumpa adik-adik di ibadah Kids Impact selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.